Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas hukum 2 Kirchhoff ya. Hukum 2 Kirchhoff ini berkaitan dengan tegangan. Kalau hukum 1 itu berkaitan dengan arus, kalau hukum 2 ini berkaitan dengan yang namanya tegangan. Nah, hukum 2 Kirchhoff menyatakan bahwa jumlah aljabar berarti ada penjumlahan dan pengurangan ya, dari beda potensial. Beda potensial itu di sini bisa tegangan. Kemudian beda potensial dari elemen-elemen yang membentuk rangkaian tertutup. Elemen-elemen di sini yang dimaksud adalah ya ada tegangan, ada hambatan. Nah, elemen-elemen tersebut membentuk rangkaian tertutup itu sama dengan nol. Artinya ketika dia berputar terus atau satu putaran ya, maka jumlah aljabar dari beda potensial itu sama dengan nol. Nah, perumusannya adalah ini. Sigma E ya, ini jumlah aljabar plus sigma IR. IR itu sebenarnya adalah rumus dari tegangan ya, itu sama dengan nol. Kalau dia rangkaiannya tertutup. Kalau rangkaiannya terbuka atau separuh ya, tidak tertutup, maka tidak sama dengan nol. Nah, hukum 2 Kirchhoff ini tadi di awal dijelaskan bahwa itu berkaitan dengan namanya si tegangan ya. Kemudian rumusannya sangat sederhana, bunyi hukumnya juga sederhana, tetapi dalam penyelesaian soal kadang bermasalah ya. Maka ada beberapa langkah-langkah di sini. Ini ada beberapa langkah untuk menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan hukum 2 Kirchhoff ya. Langkahnya cukup panjang di sini ya. Ada berapa ini? Ada 5. Yang pertama adalah ini menentukan arah arus ya. Jadi arah arus itu boleh searah jarum jam, boleh juga dia berlawanan jarum jam ya, berlawanan jarum jam. Kemudian untuk loop juga gitu ya. Loop boleh searah jarum jam, boleh berlawanan. Kalau loop ya, loop itu artinya lingkaran ya. Dalam bahasa Inggris loop itu diartikan atau bahasa Indonesianya adalah lingkaran. Kemudian setelah kita menentukan arah loop, sama ya, dia bisa searah jarum jam atau dia berlawanan jarum jam. Kemudian untuk berikutnya adalah kita masukkan hukum Kirchhoff tentang arus ya, itu hukum 1 Kirchhoff. Tapi itu khusus untuk 2 loop. Kalau 1 loop nggak perlu kita masukkan arah arusnya ya. Kemudian setelah menentukan arus, kita akan menentukan tegangan dengan menggunakan hukum 2 Kirchhoff ya, yaitu sigma E, sigma GGL ya, atau sigma baterai, tegangan baterai, plus sigma IR yang sama dengan 0. Nah, itu. Kemudian kita selesaikan persamaan yang ada ya, dengan beberapa cara, bisa substitusi, bisa eliminasi, atau dengan yang lainnya. Nah, ini misalnya ada soal ya. Di soal ada rangkaian satu loop dari A, B, D lagi ya, kemudian ke E lagi. Di sini kita mau mencari arus yang mengalir, kemudian adalah tegangan jepit antara A dan E. Nah, pembahasannya ada beberapa cara. Di sini coba kita pakai cara yang biasa ya. Maksudnya biasa itu sering ditampilkan di buku-buku. Nah, ini kita misalkan arusnya mengalir searah jarum jam ya. Berarti ini kita misalkan arusnya arah arusnya ini, kemudian loopnya kita misalkan juga satu ini ya, searah jarum jam. Diingat tadi yang pertama adalah kita tentukan arus, kemudian kita menentukan arah loop. Kalau bisa arah arus itu searah dengan arah loop ya ini. Jadi arusnya searah jarum jam juga. Nah, perlu diingat kita gunakan berikutnya adalah kalau yang satu loop, kalau yang kita previous dulu ya. Kalau yang pakai satu loop tidak perlu mencari hukum 1 Kirchhoff.
kita langsung ke hukum 2 Kirchhoff ini ya. Hukum 2 Kirchhoff. Nah, ingat sigma E. Sigma E ini bisa sigma epsilon ini ya. Bisa kita ganti dengan sigma E. Yang penting ini adalah baterai, tegangan pada baterai ya. Nah, sekarang kita tentukan dulu titik awalnya adalah titik A ya. Nah, A. Kemudian kita berjalan ke kanan atau arah jarum jam. Nah, ini kita ketemu kutub negatif ya. Kalau ketemu kutub negatif, perjanjiannya adalah kita pakai tanda minus. Jadi ini min 3 baterainya. Atau tegangan baterai. Kemudian dia berputar ke sini. Kemudian dia ketemu lagi ternyata kutub negatif 9 volt. Nah, kita tulis 9 volt. Kemudian ditambah dengan I. Tegangannya kita lihat ini ada 2 ya, 2 kemudian 3, 2 tambah 3 5, kemudian tambah 1 lagi adalah 6. Nih. 6i ya. Kemudian pindah ruas, min-nya jadi plus 12, maka pakai aljabar biasa I sama dengan 2 ampere. Nah, ini pakai yang cara biasa untuk mencari arus. Kemudian untuk mencari tegangan jepit, rumus hukum 2 Kirchhoff kan ini ya. V sama dengan AE ya, karena dicarinya adalah dari A ke E, berarti ini AE langsung ya. Sigma E plus sigma IR sama dengan 0. Nah, kita lihat A ke E ini hanya ada namanya hambatan, tidak ada tegangan. Berarti kita tulis sigma E-nya atau sigma GGL baterai sama dengan 0. Kemudian min 2. 2 ini adalah 2 ini adalah arus ya, ini I. Kemudian 1 di sini adalah ini tegangan, hambatan. Sehingga nilainya adalah min 2 volt. Nah, kenapa min? Min ini menunjukkan adalah potensial A lebih rendah dari potensial E. Padahal tegangan atau arus yang mengalir itu yang betul adalah dari potensial tinggi ke potensial rendah. Nah, kira-kira jawabannya sama nggak kalau misalnya kita cari arah sebaliknya. Misalnya kita mau mencari arah dari V, A, kemudian B, D, DE lagi ya. Kalau tadi kan langsung turun ke sini ya, turun ke bawah ini. Nah, sekarang kita coba yang arahnya ke sana ya, ke kanan. Perumusannya tetap sama, yaitu sigma E plus sigma IR ya. Nah, VABDE kita cari. Nah, kita lihat di kanan ini ya, kanan. Ini kita ketemu min 3 ya, min 3. Kemudian kita ketemu lagi min 9. Ini min 9, kemudian ditambah dengan I. Arusnya tadi ketemu 2. Kemudian R yang ada di ADDE ini ada 2, kemudian ada 3, berarti 5 ya. Kita tulis 5. Nah, min 12 plus 10 itu sama dengan 2 ya. Min 2. Min 2 volt. Nah, sama kan jawabannya? Artinya apa? VAE yang langsung ke bawah dengan VAE yang muter itu nilainya adalah sama. Nah, kemudian kalau kita cari dengan cara yang lebih cepat ya, sebenarnya ya tergantung orangnya mau pakai cara yang tadi atau pakai cara yang ini. Tapi kalau untuk saya lebih senang pakai ini, kenapa? Karena ini adalah berdasarkan hukum Ohm ya. Meskipun sama tadi juga berdasarkan hukum Ohm. Kemudian V-nya kita ganti dengan sigma E. Kenapa sigma E? Karena jumlah tegangannya lebih dari 1 ya, kita pakai sigma E. Kemudian hambatannya juga lebih dari 1. Nah, sekarang kita masukkan 9 plus 3. Nah, di sini kita tidak pakai tanda plus ataupun minus ya. Untuk soal ini, tapi untuk soal kenapa? Karena kita lihat kutub positif di soal ini ya, ini ya.
Kalau kita terus putar gini, ini ketemu kutub negatif. Artinya apa? Kutub positifnya sama-sama searah ya. Searah jarum jarum jam. Sehingga langsung aja kita pakai penjumlahan ini 9 plus 3. Nah, gimana kalau misalnya ketemu kutub satu ketemu kutub positif, kemudian lainnya ketemu kutub negatif. Misalnya ya, sorry ini misalnya baterainya seperti ini. Ini. Nah, ini. Nah, kalau seperti ini misalnya ini 3, ini 6, maka yang 3 ini kalau misalnya arahnya dari sini, maka 3 kalau ini 3 plus 6 ya. Kalau misalnya dia seperti ini yang ini kutub. Nah, ini misalnya 3, ini 6, nah, maka plus 3 min 6. Nah, dalam soal ini, di soal ini searah ya kutub positifnya. Kalau yang bawah ini adalah habis ketemu kutub positif, dia ketemu kutub negatif ya. Artinya tidak konsisten positif-positif, tidak seperti itu. Tapi kalau ini adalah ketemu kutub negatif, negatif lagi. Sehingga dia searah, maka kita jumlahkan saja 9 plus 3 dibagi 2 plus 3 plus 1. 2, 3, 1 ini adalah ini hambatan ini ya. 2, ini 3, ini 1. Kemudian kalau 9 plus 3 adalah 3 plus 9 juga boleh ya. Ini 3, ini 9 ya. Kalian pakai min 3 sama min 9 juga nggak apa-apa ya. Hanya arusnya aja nanti yang bertanda negatif. Nah, sehingga 12 dibagi 6 sama dengan 2. Sehingga langsung ketemu kan arusnya, langsung ketemu 2 ampere. Sebenarnya rumus ini juga berasal dari yang hukum 2 Kirchhoff. Nah, kemudian kalau yang nyari tegangan jepit, ini ya, nyari tegangan jepit, ini sama dengan yang pembahasan yang tadi ya. Jadi tidak ada cara cepatnya, yang betulnya caranya seperti ini. Kemudian, nah sekarang gimana kalau rangkaiannya 2 loop? Nah ini rangkaiannya 2 loop ya. Maka kalau kita pakai cara biasa, kita tentukan arah arusnya dulu. Misalnya, ini ya, logikanya kan arus itu mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Meskipun sebenarnya adalah elektron yang pernah kita bahas di listrik arus searah sebelumnya. Ini kemudian, nah ini ada kutub positif, kita misalkan ke sana ya. Ini juga kita misalkan ke sana. Nah, E1-nya 6 volt yang di sini ya, ini 6 volt. Ini 6 volt, kemudian E2-nya adalah 9 volt, kemudian E3-nya adalah 12 volt. Nah, pertanyaannya ada 4. Mencari kuat arus di R1, jadi di sebelah kiri ya. Di BA ini, kemudian di R2 yang di sini BDC, kemudian yang di R3 ini berarti di bawah yang BC ya. Kemudian nyari tegangan BC dan yang terakhir adalah nyari daya ya. Sekarang kita bahas satu persatu. Nah, ini sudah dimisalkan bahwa arusnya ke sana ya. Ini permisalan. Nanti kan langkah-langkahnya pertama adalah misalkan arus. Ini sudah kita misalkan arus, kemudian kita misalkan loop. Nah, ini yang ini loopnya ya ini. Yang ini loop. Sorry tulisannya gini. Nah, ini loop ya. Loopnya ini adalah searah jarum jam. Yang sebelah sini, nah ini juga searah jarum jam. Berlawanan jarum jam. Kenapa kita buat seperti ini? Memang lebih baik arah loop ini adalah searah dengan arah arus, supaya lebih mudah perhitungannya. Kemudian kita tentukan ini hukum 1 Kirchhoff ya. Jadi arus yang masuk ke titik percabangan sama dengan arus yang keluar dari titik percabangan ya. Ini mungkin masih ingat ya. Ini I yang masuk sama dengan I yang keluar ya. Oke. Berikutnya kita tentukan, nah ini hukum 2 Kirchhoff-nya kita tentukan ya, standar yaitu sigma E plus sigma IR sama dengan 0. Nah, cara ini kan agak panjang dan mungkin sering diajarkan ya oleh guru-guru kalian.
atau mungkin di buku biasanya menggunakan cara ini. Nah, untuk pembahasan ini nanti kita lebih fokus di cara yang lebih cepat ya. Nah, ini kita lihat di loop 1 di sini ya, berarti sigma E1. Nah, kalau loopnya seperti ini kan muter ya, dari arah A muter B ketemu E2 ya, E2 E2-nya ketemu kutub positif, berarti tandanya plus ini, E2-nya plus. Kemudian dia muter, ketemu kutub negatif ini ya, ini, maka E1-nya minus. Kemudian 2I, 2 ini adalah yang R1 ya. Ini R1 ini nilainya 2, kemudian R3-nya nilainya adalah 3I, kita masukkan. Nah, perlu diingat bahwa I3 itu sama dengan I1 plus I2, sehingga langsung dijabarkan seperti ini. Nah, untuk loop kedua, sama ya. Loop kedua sama nilainya. Oh, ini belum ada loop kedua ya. Ini loop 2, berarti kita tulis sigma E plus sigma IR sama dengan 0. Nah, kita lihat di loop kedua ini ketemu E2 ya. E2-nya positif, berarti kita tulis saja E2-nya. E2 positif, kemudian dia muter ketemu E3 yang negatif. Kita tulis min E3, kemudian plus ya. Plus R3 yang ini. Yang atas ini. Nah, ini R3. Jadi I ketemu I3, tadi kecoret ini, ketemu I3, R3, kemudian ketemu lagi sama I2 kalikan R2 ya. Ya, ketemu itu, kemudian dimasukkan angkanya sehingga ketemulah aljabar seperti ini. Nih. Nah, ini kita pakai eliminasi sehingga muncullah namanya 1 ampere ya. Kemudian kita pakai salah satu, kita ambil salah satu. Nah, kalau diteruskan lagi pakai aljabar biasa, maka ketemu yang ini. I2-nya 2/3 ampere, kemudian I3-nya adalah min 1/3 ampere. Nah, perlu dilihat, ini adalah ketemu min 1 ampere. Kalau min ini berarti permisalan arus yang kita buat tadi itu adalah berlawanan dengan arah arus yang sebenarnya. Jadi di I1 kita misalkan tadi mengarah ke kanan ya, atau arah jarum jam, tapi kenyataannya dia adalah ke kiri, makanya tandanya minus itu. Kemudian di soal berikutnya itu kita mencari beda potensial ya. Beda potensial antara titik B dan C. Nah, beda potensial di BC ini sama dengan di BAC, sama dengan juga di BDC. Jadi kita pilih salah satu aja, misalnya VBC ya, VBC ini rumusnya hukum 2 Kirchhoff sigma E plus sigma IR. Nah, kita lihat di ini di BC ya. Di BC itu kita menemukan kutub positif baterai E2 ya, yang mana besarnya tadi adalah sama dengan 9. Kemudian arusnya tadi kita menemukan bahwa nilainya arusnya ketemunya adalah 1/3. Kemudian ini adalah hambatan ya, R-nya. Sehingga 9 dikurangi 1 sama dengan 8 volt. Nah, ini juga seperti itu. Sekarang kita bahas, gak apa-apa sudah, kita bahas antara B dan D ya. Ini B dan D. B dan D itu kita menemui R2 ya. Ini R2 nilainya adalah 6.
kemudian sigma E-nya tadi berarti ketemu E3 ya. E3 itu sama dengan 12. Kemudian R-nya adalah 6. Kemudian min I2. Kenapa min? Karena kita kan mau ke BD ya. Jadi kita BD ini, yang ini kita mau ke sana, tapi arus pemisahan kita adalah kita mau mengarah ke arah jarum jam, tapi dia arah arus ini yang kita misalkan adalah berlawanan jarum jam, sehingga kita tulis ini tandanya minus ya. Setelah dihitung aljabar, maka nilainya adalah sama dengan 8 volt. Kemudian untuk daya, mungkin di SMP masih ingat ya, daya ini ya, W per T ini. Nah, W ini kan bisa diganti dengan VI T, nah, per T ya. T-nya dicoret. Nah, VI-nya V tegangan ya. Tegangan itu adalah I kali R kali I ya. Sehingga ini akhirnya ini ya, tinggal dihitung, tinggal dimasukkan aja arusnya. R1 di R1 berarti yang ini, nah yang di kiri arusnya yang melewat tadi berapa? Yang I1 ya. Sehingga arusnya yang lewat tadi adalah 1, kemudian R-nya adalah 2 ohm, ketemulah 2 watt. 2 watt ya. Nah, ini sekarang cara cepatnya ya, ini yang pasti ditunggu-tunggu. Nah, soalnya sama ya, tapi dengan cara yang berbeda. Nah, untuk ini kita pakai istilah jalur ya. Ini jalur itu kita ini misalkan yang ke kiri sana ya. Ini ada yang ke kanan, ada yang ke bawah. Nah, kita misalkan yang ke kiri, atau kita tulis ya, yang ke kiri adalah BAC ya. Kenapa? Karena ada B, titik A, kemudian titik C lagi. Yang di tengah adalah langsung turun, titiknya hanya ada B sama C. Kemudian yang di kanan, ini yang kanan ya. Kanan ini adalah B, kemudian D, kemudian dia C ya. BDC ini. Nah, kemudian kita lihat hambatannya. Hambatannya di kiri, kita lihat di kiri ada 2 ohm ini ya. Ini di kiri 2 ohm atau BAC-nya ada 2 ohm. Kita masukkan di sini. Kita masukkan 2 ohm, kemudian tegangannya juga kita masukkan 6 ya. Ini kita ketemu E2-nya tadi ini sama dengan 6 ya. Kemudian E2 di sini sama dengan 9. Yang E3 di sini sama dengan 12. Kita masukkan dulu hambatannya. Yang di tengah adalah BC, yang BC ya, 3 ohm. Yang di kanan adalah 6 ohm ya. Ini, yang ini. Kemudian, nah sekarang kuncinya di sini, yaitu pengalinya. Ini ada 2, 3, sama 6. KPK-nya adalah 6 ya. Maka kita cari 6. Nah, 2 ke 6 itu dikalikan 3. 3 ke 6 dikalikan 2. Kemudian 6, ya kali 1 supaya sama dengan 6 ya. Dari total ini 3, 21 dijumlah sama dengan 6. Nah, kemudian hambatannya tadi yang di kiri adalah 6, kemudian yang tengah adalah 9, yang ke kanan adalah 12. Nah, sekarang NV kita kali 3 sama 6 ini kita kali sama dengan 18 dan seterusnya ya. 2 kali 9 18. Ini 12. Nah, kemudian kita jumlah juga ini. Ketiganya kita jumlah sama dengan 48. Nah, tinggal diginikan, tinggal 48 dibagi 6. 48 bagi 6 itu adalah sama dengan 8 volt. Nah, itu adalah tegangan yang mengalir ya. Jadi yang lewat BC ke bawah ini, kemudian dia ke sini juga sama. Ini ke sini juga sama. Yaitu 8 volt. Nah, kemudian untuk mencari BAC ya yang ini, yang ke kiri, konsepnya atau rumusnya sama. Untuk nyari VBAC itu sama dengan VBC sama dengan VBDC ya. Kenapa? Karena
tegangan pada hambatan paralel, tegangan paralel itu, tegangan kalau di paralel nilainya adalah sama besar ya. Kemudian kalau kita mau mencari arus, nah tadi ini kan pertanyaannya ada arus ya. Apakah benar min 1 ampere? Tadi min 1 ampere ya. Nah, sekarang kita lihat BAC ya. BAC berarti yang kiri rumusnya adalah sigma E plus sigma I BAC. Sigma IR ya. Kita masukkan angkanya, VBAC-nya ketemu 6, kemudian E-nya adalah 6, sorry, VBAC-nya tadi 8 ya, ini sama. Kemudian 6 ini, 6 ini adalah yang tadi ini, yang ini. Nah, 6 ya, 6. Kemudian dikurangi I BAC-nya dicari. Ini kemudian dikalikan dengan 2. 2 ini adalah hambatannya ya. Sehingga di total ketemunya min 1 ampere. Ternyata sama ya. Nah, kemudian kalian bisa juga mencari IBC atau IBDC ya. Dengan cara yang sama yaitu hukum 2 Kirchhoff. Tuh. VBAC-nya 8, kemudian ini 9 adalah tegangan yang melalui BAC ini. Yang tengah ya. 9, E2 itu. Kemudian R3, R3-nya nih. Nah, ini 3. Nah, ini 3. Kemudian dimasukkan aja angkanya. IBC-nya dicari, dikalikan 3. Nah, maka ketemu min 1/3. Sama dengan yang tadi ya. Nah, itu saja yang bisa kita bahas. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat.